kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggembarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berdoalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Puji Tuhan, Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa semua kita ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan, amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami bisa ada dengan tubuh berkati. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berikan kami hikmat-Mu, supaya ketika kami mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu itu bisa tertanam di dalam hati kami, dan kami bisa pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai waktu dan kesempatan yang ada, agar kami bisa belajar, kami bisa memperhatikan dan memahami apa menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bisa makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-119. Nah, kitab Mazmur 119 ini merupakan Mazmur kebijaksanaan. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasalnya ke-119 ayatnya ke-89 sampai dengan ayat 96. Saya akan bacakan untuk kita semua di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian kata sabda Tuhan. Tuhan, sabdamu teguh selama-lamanya, kekal abadi di surga, kesetiaanmu bertahan sepanjang zaman. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Semua yang ada sekarang ada karena perintahmu, sebab mereka semua adalah hamba-hambamu. Sekiranya hukummu bukan sumber kegembiraanku, pasti aku sudah mati dalam sengsaraku. Selamanya aku takkan mengabaikan perintahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Selamatkanlah aku, sebab aku ini milikmu. Aku sudah berusaha mentaati keputusanmu. Orang jahat menunggu hendak membunuh aku, tetapi aku mau memperhatikan hukummu. Kulihat bahwa yang sempurna pun terbatas, hanya perintahmu lah
yang sempurna. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa kitab Mazmur pasal yang ke-119 ini merupakan Mazmur kebijaksanaan, di mana kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, pemazmur mencoba untuk memperhatikan apa yang menjadi kekuatan Allah. Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa pemazmur itu menggambarkan betapa Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat hebat. Pemazmur di dalam bagian ini dia benar-benar mengagumi kebijaksanaan Tuhan kita. Pemazmur di dalam bagian ini dia benar-benar kagum dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan manusia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Mazmur 119 ini dikatakan sebagai Mazmur kebijaksanaan? Karena kalau kita lihat di dalam bagian ini, pemazmur mengungkapkan rasa kekagumannya kepada firman Allah. Dia melihat bahwa firman Allah itu adalah satu perintah Allah yang sangat-sangat luar biasa. Di dalam ayatnya yang ke-92, kalau kita perhatikan di sana, pemazmur katakan demikian, sekiranya hukum-Mu bukan sumber kegembiraanku, pasti aku sudah mati dalam sengsaraku. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam bagian firman Tuhan di sini, ini bukan berarti pemazmur di dalam perjalanan hidupnya dia berada di dalam keadaan yang tanpa masalah. Pengagungannya kepada Allah yang diungkapkan di dalam bagian firman Tuhan ini, kekagumannya kepada firman Tuhan yang dicatat di dalam Mazmur 119 ini diungkapkan oleh pemazmur bukan tanpa alasan, saudara. Karena kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, khususnya di dalam ayatnya yang ke-94 sampai ayatnya yang ke-95, di sana kita melihat jelas dikatakan bahwa ternyata pemazmur pun di dalam perjalanan hidupnya, di dalam menjalankan kehidupannya bersama dengan Tuhan, dia juga melewati pergumulan hidup. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-92 tadi, pemazmur menjelaskan bahwa mengapa dia bisa bertahan hidup walaupun dia harus mengalami masalah di dalam kehidupannya, walaupun dia harus mengalami pergumulan di dalam hidupnya, dikatakan karena sabda Tuhan. Sekiranya hukum-Mu bukan sumber kegembiraanku, aku pasti sudah mati dalam sengsaraku. Karena dia katakan di dalam ayatnya yang ke-94, karena musuh itu mengejar dia. Musuh itu berupaya untuk membinasakan dia. Ya. Sehingga dia katakan, kalau bukan Tuhan, dia pasti sudah mati. Mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati, mengapa pemazmur bisa begitu percaya kepada firman Allah? Mengapa pemazmur di dalam bagian ini kalau kita memperhatikan, dia begitu mengagumi firman Tuhan. Ada beberapa hal, saudara, yang membuat pemazmur mengagumi firman Allah.
Yang pertama, yang membuat pemazmur benar-benar yakin kepada firman Allah, itu adalah karena pengabdiannya kepada Allah. Yang membuat pemazmur bisa mengungkapkan apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-89 sampai ayatnya yang ke-96 ini. Dikatakan hal itu bisa dilakukan, bisa dikatakan oleh pemazmur. Itu karena pemazmur mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Allah. Pemazmur mempunyai hubungan yang sangat-sangat erat dengan Allah. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-96, kulihat bahwa yang sempurna pun terbatas. Hanya perintah-Mu lah yang sempurna. Apa yang sempurna di dalam dunia ini? Apa yang sempurna yang dipandang manusia? Ternyata itu terbatas. Yang tidak terbatas di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan cuma apa? Hanya perintah-Mu lah yang sempurna. Dari ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur ini, kita bisa melihat bahwa pemazmur ini adalah satu pribadi yang sangat-sangat mengagumi firman Tuhan. Dari apa yang diungkapkan oleh pemazmur di sini, kita bisa melihat bahwa pemazmur itu adalah satu sosok pribadi yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Allah. Sehingga dia bisa mengungkapkan hal seperti ini. Sehingga dia bisa melihat bahwa karya Allah itu lebih besar dari semua yang ada di dalam dunia ini. Termasuk penderitaan yang dia alami. Termasuk masalah yang dia alami di dalam kehidupannya. Ya. Jadi poin pertama mengapa pemazmur begitu mengagumi firman Allah, mengapa pemazmur kelihatannya begitu dekat dengan Allah, begitu erat dengan Allah, karena dia menyerahkan dirinya, dia mengabdikan dirinya sungguh-sungguh kepada Allah. Ya. Yang kedua, mengapa pemazmur kalau kita melihat di dalam bagian ini, dia begitu mencintai Tuhan. Mengapa pemazmur kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, dia begitu percaya kepada perintah Allah. Karena bagian yang kedua, kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, pemazmur adalah satu sosok yang sangat gemar dengan firman Allah. Pemazmur adalah satu sosok yang sangat mencintai firman Allah. Ada satu sosok yang sangat-sangat mencintai apa yang menjadi firman Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan itu membuat dia begitu cinta kepada firman Allah. Kegemaran firman Allah itulah, kegemaran terhadap firman Tuhan itulah yang membuat mengapa, walaupun dia dikejar-kejar musuh, walaupun dikatakan dia ada di dalam tekanan hidup, dia bisa tetap mempunyai semangat. Dia bisa tetap bersuka cita. Dia bisa tetap kuat. Dia tidak putus asa. Dia tetap mempunyai pengharapan. Karena dia tahu bahwa kekuatannya ada di dalam firman Tuhan. Amin. Iya. Hingga cintanya kepada Tuhan itu makin bertumbuh.
Kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa semakin dia mengalami masalah di dalam kehidupannya, semakin dia mengalami tekanan di dalam kehidupannya, cintanya kepada Tuhan itu makin kuat. Cintanya kepada Tuhan semakin kuat. Ya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-89, Tuhan sabdamu teguh selama-lamanya, kekal abadi di surga. Kesetiaanmu bertahan sepanjang zaman. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Ayatnya yang ke-93. Di sana dikatakan, selamanya aku takkan mengabaikan perintahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Kalau kita perhatikan dalam bagian ini, pemazmur katakan, walaupun ada tekanan, walaupun aku dikejar-kejar musuh, tetapi aku melihat bahwa karyamu itu indah, bahwa engkau mempunyai rancangan yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan. Sehingga sabdamu itu akan tetap menjadi bagian dari hidupku. Selamanya aku tidak akan mengabaikan perintahmu. Selamanya aku akan tetap mentaati firman. Dalam keadaan yang seperti apapun aku tetap melihat bahwa rencanamu itu yang terindah di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupanku, kata pemazmur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hubungan yang erat antara pemazmur dengan Allah. Hubungan yang erat dan cinta yang begitu kuat terhadap kebenaran firman Tuhan membuat pemazmur menjadi satu pribadi yang kokoh di dalam iman. Walaupun ada tekanan di dalam hidupnya, dia tetap katakan, Tuhanku lebih besar. Walaupun mengalami persoalan di dalam kehidupannya, dia tetap katakan, sabdamu menguatkan aku. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga pada saat ini kami bisa diizinkan Tuhan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah doa Philadelphia. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau saat ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajar kami agar kami mau belajar dari pemazmur, di mana kami belajar untuk mencintai Tuhan, mencintai sabdamu. Karena kami sadar Tuhan, kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan, kalau bukan pemeliharaan Tuhan, kami tidak akan mungkin bisa ada sampai detik ini. Dan Tuhan tolong kami di hari-hari akan datang, kami harus melewati masa-masa yang sukar. Namun kami percaya Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan kami akan kuat. Bersama dengan Tuhan kami akan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh mereka, yang sakit secara fisik. Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan, yang bergumul karena kekurangan ekonomi, efek dari pandemi yang ada saat ini. Tuhan, Engkau Allah memberkati jemaat-Mu yang ada di dalam duka cita, berikan penghiburan yang dari Tuhan. Yang ada di dalam pergumulan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, tunjukkan jalan yang terbaik agar mereka bisa tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Memberkati pemimpin negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan kabinet, dan semua jajaran sampai di pelosok pedesaan. Tuhan, Engkau berkati, berikan mereka hikmat-Mu supaya mereka juga bisa tetap melakukan tugas mereka dengan tanggung jawab yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Allah. Tuhan Yesus Kristus melimpahi Engkau dengan cinta dan kasih-Nya. Allah Bapa melimpahi Engkau dengan damai yang dari surga.
dan Roh Kudus Allah menyertai kehidupan engkau, baik di saat engkau keluar, di saat engkau masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan, dan terimalah berkat Allah. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai bertemu di waktu yang akan datang. Shalom. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.